Terima kasih masih ada di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Pokoknya kita ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini nih tempatnya. Nah, tadi kan di segmen awal kita udah bilang kita bakalan ngebahas seputar tentang kuliner lele bareng sama ownernya warung pecel lele Lela, Mas Rangga Umara, yang ternyata juga sekarang itu dia punya restoran baru yaitu Horestik. Wah, itu pokoknya hari ini kita ngebahas tentang kuliner, bakalan lapar tentunya. Bayangin loh, dari mulai satu store aja di daerah Pondok Lapa kalau nggak salah, terus tiba-tiba bisa sampai mendunia, bisa sampai ada di Malaysia, di Penang, di Singapura, di Jeddah. Wah, Masya Allah banget ya. Udah deh, saya nggak mau panjang lebar berbasa-basi, saya mau langsung nanya nih sama ownernya warung pecel lele Lela. Assalamualaikum Kang Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Aduh, aku nanya 2 kali, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Itu di belakang lagi di mana nih Kang? Di store-nya Horestik ya? Kita lagi di Horestik Jogja. Jadi jualan stick yang 10 ribuan. Berapa? 10 ribu? 10 ribu. Waduh. Wah, itu pasti idolanya anak kampus tuh kayaknya. Oh iya, memang targetnya anak kampus. Mahasiswa ya, benar. Kang, aku mau nanya nih seputar tentang warung pecel lele Lela yang kita tahu emang semuanya tuh kayak hampir semua lidah masyarakat Indonesia ini udah apalagi di kota-kota besar ya Kang ya, udah familiar banget sama rasanya lele Lela. Boleh diceritain nggak sih Kang gimana awal mulanya tuh kepikiran bikin warung pecel lele Lela? Ya awalnya sih sebenarnya coba-coba gitu. Cuma kita lagi waktu itu saya coba cari kira-kira makanan apa yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, akhirnya mata saya tuh tertuju sama warung pecel lele. Kan kalau kita lihat pecel lele itu se-Indonesia modelnya sama gitu ya. Jadi ada tenda biru, terus ada layar bioskopnya, big screen-nya, terus gambarnya lele, ayam, dan kawan-kawan. Se-Indonesia modelnya sama. Nah, jadi saya nggak usah ngenalin apa itu pecel lele sama orang Indonesia gitu ya. Nah, tinggal berikutnya PR-nya bagaimana membuat pecel lele dengan konsep yang berbeda. Akhirnya waktu itu kita coba yang tadinya lele cuma lele digoreng dikasih sambal. Nah, kita buat lele, ada lele filet saus padang, ada lele crispy. Nah, kita buat aneka variasi olahan lele dan ternyata bisa diterima. Oke. Tapi aku yang paling menarik ya nggak kerasa cabangnya udah ada di mana-mana sampai ke Malaysia. Masya Allah ya Kang, itu menginspirasi banget. Nah, yang bikin aku penasaran banget nih, kita ngomongin tentang awal perjalanannya justru dari PHK kantor gitu kan, mungkin ini juga jadi menginspirasi bagi banyak orang sekarang ini nih Kang, cocok banget gitu kan, banyak orang-orang yang putus kerja, harus berwirausaha, jangan patah semangat karena Kang Rangga ini bisa jadi salah satu contohnya. Boleh diceritain nggak Kang sama kita Kang, gimana sih itu? Ya semua juga modalnya dari mimpi ya. Dulu memang saya kerja seringkali keluar masuk di PHK karena dulu kerjanya bukan di perusahaan-perusahaan besar, jadi di perusahaan yang belum established. Nah, tapi kebetulan karena saya punya belajar menulis mimpi ya dari zaman ikut MLM dulu, jadi ceritanya saya tulis mimpinya pengen punya usaha restoran. Padahal sama sekali nggak bisa masak, tapi ternyata dalam berbisnis itu nggak harus kita bisa gitu ya. Misalnya mau buka restoran nggak harus bisa masak. Gitu ya. Kemudian nggak punya modal ya nanti cari partner yang punya modal. Intinya cari 1000 cara dibanding cari 1000 alasan. Pasti ada jalan. Dan mulai dari yang sederhana dulu. Kebanyakan kalau kita mau mulai sesuatu kan mulainya pengen langsung yang hebat, langsung yang besar. Mulai yang sederhana dari apa adanya, kemudian nanti dievaluasi sambil jalan. Jangan kebanyakan mikir. Biasanya kita kan kebanyakan mikir, akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Jadi usaha itu jalanin dulu, setelah jalan baru dipikirin. Oke, tapi waktu memulai usaha itu sendiri ada pertentangan dari keluarga nggak sih Kang? Apalagi yang tadi Kang Rangga bilang gitu, istri aja basicnya nggak bisa masak gitu, ini gimana gitu? Ya kalau belum kelihatan hasilnya pastilah ada pertentangan. Misalnya dulu kita kerja jadi manajer, punya fasilitas, kendaraan. Kenapa nggak ngelamar kerja lagi gitu ya? Kenapa malah jualan yang
belum kelihatan hasilnya. Ya itu kan menjadi apa ya, penyemangat atau motivasi kita gitu kan untuk kita bisa membuktikan. Nah, saya yakin usaha apapun kalau ditekuni, kalau dijalani, dievaluasi, kemudian ada improvisasi, pasti berhasil. Oke, baik. Nih Kang, saya sebenarnya pengen nanya satu pertanyaan lagi, tapi kayak nanti kita jeda dulu nih Kang di segmen 2, karena nanti di pertanyaan segmen 3 itu konon katanya dulu justru ayamnya yang lebih laris gitu, setahu saya kalau dari cerita belakangan. Ya, ya, Nanti ya. kita akan ngobrol ya Kang seputar itu, jangan kemana-mana, untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah.